Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan mau-mau? Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Kali ini mau-mau insya Allah akan membahas tentang romantisnya Rasulullah dengan istri yang paling beliau cinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. 5 kisah romantis beliau udah mau rangkum dalam satu video ini. Tapi sebelum lanjut, mau cerita latar belakang Siti Aisyah dulu ya kawan. Siti Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang pertama kali memeluk Islam. Siti Aisyah, satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi ketika masih dalam keadaan gadis. Beliau adalah seorang perempuan yang memiliki perangai yang sangat baik, berkulit putih, berpalas elok, bermata besar, berambut keriting, bertubuh langsing, dan tentunya memiliki pipi yang merona dan kemerah-merahan. Panggilan sayang Rasulullah kepadanya yaitu Al-Humaira. Aisyah radhiyallahu anha adalah gadis kecil usia 6 tahun yang dimimpikan Rasulullah. Dalam mimpi, Rasulullah didatangi malaikat yang membawa Aisyah radhiyallahu anha dengan dibalut kain sutra. Malaikat mengatakan kepada Rasulullah bahwa perempuan yang dibalut kain sutra tersebut adalah istrinya. Mimpi Rasulullah berulang 3 kali. Rasulullah pun melamar Aisyah dan menikah. 3 tahun kemudian, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah tinggal bersama, tepatnya ketika Siti Aisyah berumur 9 tahun dan Rasulullah berumur 53 tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Urwa bin Zubair bahwa Aisyah bercerita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harith bin Khazraj. Lalu ibuku Ummu Ruman mendatangiku ketika itu aku duduk di ayunan bersama anak-anak sebayaku. Lalu ibuku memanggilku, aku pun mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang beliau inginkan. Beliau menggandengku lalu berhenti di depan pintu sebuah rumah. Aku pun menarik nafas panjang untuk menenangkan diriku. Kemudian ibuku mengambil air dan beliau mengusap wajah dan kepalaku. Ibuku mengajakku masuk ke rumah itu. Ternyata di dalamnya ada beberapa wanita Ansar. Mereka pun mendoakan kebaikan dan keberkahan. Lalu ibuku menyerahkan aku ke para wanita itu, dan mereka menandaniku. Tidak kusangka ternyata datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu duha. Ibuku menyerahkan aku ke beliau dan ketika itu usiaku 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Rasulullah adalah nabi yang terkenal dengan keromantisannya kepada istri beliau. Meski usia beliau terpaut jauh dengan umur Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bisa menyeimbanginya sehingga tercipta kisah-kisah romans yang menggetarkan dada para jombloan dan jomblowati sepanjang sejarah. Dan 5 dari banyak kisah romantis bakal mau ceritakan untuk kalian semua. Yang pertama, lomba lari bersama Aisyah. Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW bersama sahabat sedang dalam perjalanan, ditemani Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Saat itu Aisyah masih bertubuh kurus. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya untuk mempersilahkan mereka berjalan dulu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Ayo kemarilah, kuajak engkau adu cepat lari." Aisyah dengan gesit lari dan berhasil mengalahkan Nabi. Waktu terus berlalu, beberapa tahun kemudian Aisyah kembali menemani beliau dalam sebuah perjalanan, tetapi waktu itu Aisyah sudah lupa dengan kejadian lomba lari pertama. Beliau kembali mempersilahkan para sahabatnya untuk berjalan lebih dulu. Lalu beliau berkata kepada Aisyah, "Ayo kemarilah, kuajak engkau adu cepat lari." Aisyah baru mengingatnya, lalu Aisyah tersenyum, sebab saat itu tubuhnya sudah mulai gemuk. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Bagaimana aku bisa beradu cepat denganmu, ya Rasulullah, sedangkan badanku begini?" Rasulullah berkata, "Ayo lakukanlah."
Lalu Aisyah berusaha lomba lari dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi berhasil mendahului Aisyah. Beliau pun tertawa riang dan berkata, "Sekarang aku telah mampu mengalahkanmu." Dalam riwayat lain, Rasulullah mengatakan, "Kita satu sama." Bersandar di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid untuk bermain latihan berpedang. Maka Nabi SAW bertanya kepadaku, "Wahai Humairah, apakah engkau ingin melihat mereka?" Aku menjawab, "Iya." Nabi SAW lalu berdiri di pintu. Lalu aku mendatanginya dan aku letakkan daguku di atas pundaknya. Kemudian aku sandarkan wajahku di pipinya. Setelah agak lama, Rasulullah SAW pun bertanya, "Sudah cukup engkau melihat mereka bermain?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, jangan terburu-buru." Lalu beliau tetap berdiri untukku, agar aku bisa terus melihat mereka. Kemudian ia bertanya lagi, "Sudah cukup?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, jangan terburu-buru." Aisyah berkata, "Sebenarnya aku tidak melihat mereka bermain, akan tetapi aku ingin para wanita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di sisiku dan kedudukanku di sisi Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana tawaduknya Nabi SAW untuk berdiri menemani istrinya menyaksikan permainan orang-orang Habasyah. Bahkan beliau terus berdiri hingga memenuhi keinginan Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana perkataan Aisyah dalam riwayat yang lain, "Hingga akulah yang bosan." Boneka Aisyah. Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk atau Khaybar. Di depan pintu rumah terdapat tirai. Lalu angin berhembus menyingkap boneka-boneka Aisyah yang ada di ujung tirai. Beliau bertanya, "Apa ini Aisyah?" "Boneka-bonekaku," jawab Aisyah radhiyallahu anha. Di antara boneka-boneka itu, beliau melihat kuda memiliki 2 sayap dari kertas. Beliau kemudian bertanya, "Yang aku lihat di tengah-tengahnya ini apa?" "Kuda," jawab Aisyah radhiyallahu anha. "Ini apanya?" tanya beliau lagi sambil menunjuk. "2 sayap," ujar Aisyah radhiyallahu anha. "Kuda punya 2 sayap?" tanya Rasulullah sedikit bingung. "Apa kau tidak mendengar kalau Sulaiman punya kuda bersayap?" suruh Aisyah. Rasulullah pun tertawa hingga gigi-gigi geraham beliau nampak. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah salah satu bentuk kelembutan Rasulullah SAW. Aisyah yang kala itu masih sangat belia, tak serta-merta dilarang bermain boneka, ataupun Rasulullah tak mematahkan imajinasi tentang kuda yang memiliki sayap. Minum di bekas bibir Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Aku minum ketika aku sedang haid. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku. Aku juga pernah menggigit daging ketika aku sedang haid. Lalu sisa daging aku berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku." Hadis di atas menunjukkan hubungan teladan yang baik Nabi terhadap keluarganya, dan juga kelembutan beliau dan kasih sayang terhadap istri. Beliau menghibur hati Siti Aisyah dan menghilangkan rasa gundah dikala Siti Aisyah sedang haid. Mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun beliau sebagai seorang pemimpin yang super sibuk mengurus umat, namun beliau tidak lupa untuk menjalin kemesraan dengan istri-istrinya. Beliau tak segan-segan untuk mandi bersama dengan istri beliau. Dalam sebuah riwayat, mandi bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam satu kamar mandi dengan bak yang sama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku pernah mandi junub bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu tempat air. Tangan kami selalu bergantian mengambil air." Riwayat muttafaqun alaih. Dalam riwayat Ibnu Hibban menambahkan, "Dan tangan kami bersentuhan." Rasulullah mengajarkan kepada kita, mandi bersama istri bukanlah suatu hal yang tercela. Jika hal ini dianggap tercela, tentulah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melakukannya.